Halo semua, apa kabar? Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu bubble short dan bagaimana cara kerjanya. Oke, pertama kita kenali dulu apa itu bubble short. Secara definisi, bubble short atau algoritma bubble short adalah langkah-langkah pengurutan dengan cara menukarkan data dengan data yang ada di sebelahnya secara terus-menerus dalam satu iterasi atau perulangan tertentu sehingga tidak ada lagi perubahan. Pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data yang ada di sebelahnya. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung masuk saja ke contoh penerapannya. Semisal di sini saya memiliki 6 buah data yang tersusun secara acak. Angka 5 di indeks ke-1, angka 1 di indeks ke-2, angka 4 di indeks ke-3, angka 2 di indeks ke-4, angka 8 di indeks ke-5, dan angka 9 di indeks ke-6. Oke, di sini kita memiliki 6 buah data. Bagaimana cara mengurutannya? Pertama, kita siapkan dulu sebuah garis limit. Oke, kemudian kita masuk ke dalam iterasi pertama atau perulangan yang pertama. Ingat tadi definisinya adalah membandingkan angka saat ini dengan angka yang ada di sebelahnya. Oke, setiap kali iterasi atau perulangan, awalnya akan selalu dimulai dari indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks kedua. Indeks ke-1 dengan indeks kedua, kemudian membandingkan indeks kedua dengan indeks ketiga, indeks ketiga dengan indeks keempat, dan seterusnya. Oke, pertama kita akan bandingkan angka yang ada di indeks ke-1 dengan angka yang ada di indeks kedua. 5 dan 1. Karena 5 itu lebih besar daripada 1, maka 5 dan 1 akan mengalami pertukaran data. Seperti itu. Kemudian indeks kedua dan indeks ketiga. Antara 5 dan 4. Karena 5 itu jauh lebih besar daripada 4, maka 5 dan 4 juga mengalami pertukaran posisi. Selanjutnya antara indeks ke-3 dan 4. Antara angka 5 dan 2. 5 dan 2, karena 2 itu lebih kecil daripada 5, maka 5 dan 2 juga mengalami pertukaran posisi. Oke, selanjutnya antara indeks ke-4 dengan indeks ke-5, antara 5 dan 8. Karena 5 itu lebih kecil daripada 8, maka di sini tidak mengalami pertukaran posisi. Lanjut ke indeks ke-5 dan indeks ke-6, antara 8 dan 9. 8 lebih kecil daripada 9. Oleh sebab itu, angka 8 dan 9 tidak mengalami pertukaran data. Oke, sampai di sini kita sudah sampai di garis limit. Artinya, iterasi pertama atau perulangan yang pertama sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam iterasi yang kedua. Ingat kembali tadi, setiap kali kita melakukan iterasi baru atau perulangan baru, kita akan mulai membandingkan angkanya dari indeks pertama lagi. Oke, di sini kita akan membandingkan indeks pertama dengan indeks kedua antara 1 dan 4. 1 jauh lebih kecil daripada 4, oleh sebab itu di sini tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya antara indeks kedua dan indeks ketiga, antara 4 dan 2, karena 4 itu lebih besar daripada 2, maka data di sini akan mengalami pertukaran. Oke. Selanjutnya antara 3 dan 4, antara 4 dan 5, angka 4 dan angka 5, di sini juga tidak mengalami pertukaran data sebab 5 lebih besar daripada 4. 4 lebih kecil daripada 5, oleh sebab itu tidak mengalami pertukaran data. Selanjutnya antara angka 4 dan angka yang ada di indeks ke-4 dan indeks ke-5, antara 5 dan 8. Di sini angka 5 lebih kecil daripada angka 8, oleh sebab itu juga tidak terjadi pertukaran data. Sampai di sini kita sudah sampai di garis limit yang kedua. Berarti iterasi kedua kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam iterasi yang ketiga. Oke, kita mulai lagi dari awal untuk membandingkan angkanya. Indeks ke-1 dengan indeks kedua, 1 lebih kecil daripada 2, oleh sebab itu tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya, di antara indeks kedua dengan indeks ketiga,
antara angka 2 dan angka 4, 2 lebih kecil daripada 4, oleh sebab itu juga di sini tidak terjadi pertukaran posisi pada data. Selanjutnya antara indeks ketiga dan indeks keempat, antara angka 4 dan angka 5, di sini juga tidak terjadi pertukaran data karena 4 lebih kecil daripada 5. Sampai di sini kita sudah sampai di garis limit iterasi ketiga, artinya perulangan yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam iterasi keempat. Kita ulang lagi dari awal, antara indeks 1 dengan indeks kedua. Angka 1 dan angka 2, 1 lebih kecil daripada 2, maka tidak terjadi pertukaran data. Kemudian antara indeks 2 dan 3, 2 lebih kecil daripada 4, maka juga tidak terjadi pertukaran data. Sampai di sini kita sudah sampai di garis limit, artinya iterasi keempat atau perulangan yang keempat sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam iterasi yang kelima. Oke, iterasi kelima antara indeks 1 dan indeks kedua. Antara angka 1 dan angka 2, 1 lebih kecil daripada 2, tidak terjadi pertukaran data, sama seperti yang tadi. Dan sampai di sini kita sudah sampai di garis limit iterasi kelima, artinya perulangan kelima sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam iterasi keenam. Oke, di iterasi keenam, angka yang kita miliki hanya tinggal 1. Sementara angka yang ada di sebelah kanan garis limit itu artinya angkanya sudah berurut. Jadi, karena di sini dia sudah tidak memiliki lagi pasangan untuk dibandingkan, maka secara otomatis iterasi ke-6 pun selesai. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa banyak iterasi yang kita miliki? Kita bisa tahu dengan cara berapa banyak nilai yang kita miliki di dalam array kita. Semisal di sini kita memiliki 6 buah data, maka terjadi iterasi atau perulangan sebanyak 6 kali. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai melakukan pengurutan menggunakan algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort adalah algoritma pengurutan paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami. Namun, kekurangannya adalah jika kita bekerja dengan banyak sekali data. Semisal, pada contoh ini kita menggunakan 6 buah data. 6 buah data ini terlihat sedikit, oleh sebab itu algoritma bubble sort terlihat sangat mudah untuk dipahami dan sangat cepat untuk dilaksanakan. Namun bayangkan jika kita memiliki 1 juta data yang tidak terurut, memiliki 1 juta data yang acak. Jika kita ingin urutkan, maka dia harus melakukan iterasi atau perulangan sebanyak 1 juta kali. Itu akan mengambil banyak sekali waktu dan akan mengambil alokasi memori yang sangat banyak. Oleh sebab itu, iterasi bubble sort atau algoritma bubble sort sangat tidak cocok digunakan pada data yang jumlahnya sangat banyak. Oke, sampai di sini dulu adalah cara kerja bubble sort. Bagaimana cara implementasinya ke dalam sebuah coding? Terlebih khusus di sini adalah bahasa C. Kita coba pindah ke aplikasi CodeBlocks kita. Oke. Di sini saya sudah siapkan 2 buah variabel global dan 1 buah prosedur. Di sini saya punya int banyak dan int bintang angka. Kemudian ada prosedur bubble sort untuk melakukan sorting menggunakan algoritma bubble. Oke, kita masuk dulu ke dalam fungsi main. Masukkan banyaknya data. Banyaknya data akan kita simpan ke dalam variabel banyak, yaitu variabel global. Kemudian, int bintang angka ini apa sih? Int bintang angka ini adalah bentuk array sebetulnya. Namun, array itu biasanya kita definisikan seperti ini. Kita harus tentukan panjangnya kan. Semisal kita harus tentukan misalnya angkanya harus 10, maka kita bisa menampung 10 buah data. Namun, karena di sini array-nya sesuai dengan panjang inputan user, maka jika kita masukkan seperti ini modelnya,
maka saat kita compiler akan menganggap ini adalah sebuah tindakan ilegal atau kesalahan. Karena nilai banyak itu bisa saja diganti-ganti. Oleh sebab itu, caranya adalah kita pasangkan trig. Kita pasangi bintang seperti ini. Nah, gimana sih cara kerjanya? Kita masukkan banyaknya data. Semisal kita masukin banyaknya data ke dalam variabel banyak, maka si angka ini akan mampu menampung banyak data sebanyak angka yang kita masukkan di dalam variabel banyak ini. Jadi, semisal kita masukin banyaknya data adalah 6, maka nanti si angka ini mampu menampung 6 buah angka, seperti itu. Oke, di sini adalah proses memasukkan banyaknya data ke dalam array kita. Kita mendefinisikan panjang array kita seberapa. Selanjutnya kita adalah masuk ke dalam proses memasukkan data ke dalam array-nya. Nah, di sini INTI dimulai dari 0 karena array dimulai dari 0. Kemudian I lebih kecil daripada banyak, I++, I increment. Data ke indeks akan dimasukkan ke dalam indeks array-nya. Indeks ke I, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita akan menampilkan data awalnya. Data awal data kita yang masih acak-acakan kita masukin urutannya, akan ditampilkan dulu di sini. Ke I lebih kecil daripada banyak, I++. Nah, ini adalah data awal kita. Kemudian kita akan masuk ke dalam algoritma bubble sort-nya. Di sini kita panggil algoritma bubble sort. Bubble sort yang di sini, kita turun ke bawah. Nah, ini adalah algoritma bubble sort-nya. Algoritma bubble sort-nya ini hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris kode. Oke, kita memiliki 2 buah for. For yang pertama ini untuk iterasinya. Teman-teman ingat kembali tadi di simulasi videonya yang awal-awal tadi. Ini adalah banyaknya iterasi atau perulangan pengecekan kondisi dari indeks ke-1, ke-2, 2, ke-3, 3, ke-4, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah proses pertukaran datanya terjadi di for yang kedua ini. Cara kerjanya adalah seperti ini. Jika data saat ini lebih besar daripada data yang ada di sebelahnya, semisal teman-teman ada di posisi J, indeks ke-0, misalnya J-nya adalah 0, indeks ke-0 dibandingkan dengan angka yang ada di indeks ke-1. J-nya 0 ditambah 1 menjadi 1. 0 tambah 1 adalah 1. Indeks ke-0 dibandingkan dengan indeks ke-1. Maka kita siapkan dulu sebuah variabel sementara bernama TMP yang akan menampung nilai saat ini. Kemudian nilai saat ini diisi dengan nilai yang ada di sebelahnya. Kemudian nilai yang ada di sebelahnya diisi dengan nilai yang ditampung oleh TMP tadi. Kita coba cari dulu penjelasan mudahnya. Nah, yang ini. Oke, semisal teman-teman tadi lihat di code-nya INTTMP diisi dengan angka saat ini, angka J. Oke, berarti semisal ini J-nya kita adalah 2. Maka J plus 1, 2 di plus 1, maka indeks ke 3. J-nya 2, J plus 1 adalah 3. Nah, INTTMP tadi adalah variabel sementara untuk menampung nilai secara sementara. Jadi, teman-teman bayangkan ada 3 buah tempat sebetulnya. Ini tempat ke-1, ini tempat kedua, dan tempat ketiganya itu bayang-bayang di atas ini. Ini adalah variabel TMP-nya. Variabel TMP tadi diisi dengan nilai J. J-nya tadi adalah 2. 2 memiliki nilai 4. Maka TMP akan memiliki nilai 4. TMP yang di sini menampung nilai 4. Oke. Oke. Kemudian TMP diisi dengan angka saat ini. Kemudian posisi saat ini diisi dengan angka yang ada di sebelahnya.
angka yang ada di sini diisi dengan angka yang ada di sebelahnya. Maka 4 ini nanti akan diisi dengan nilai 2. TMP memiliki nilai 4. Di sini angka 4 akan diganti dengan nilai 2, sama seperti angka yang ada di sampingnya. Oke, selanjutnya angka yang ada di sampingnya, J plus 1, akan diisi dengan nilai dari TMP. Jadi, tadi kita memiliki TMP di sini, variabel TMP, menampung nilai 4. Oke. Kemudian yang di sini diisi dengan nilai yang ada di sampingnya, yaitu 2, maka di indeks kedua nanti akan menampung nilai 2 dari sebelahnya sini. Nah, di variabel sini, J plus 1 akan menampung nilai dari variabel TMP, variabel bayang-bayang. Variabel bayang-bayang tadi kita sudah isi dengan nilai 4. Maka di sini akan diisi dengan nilai 4. Begitu cara kerjanya di dalam codingan. Nah, begitu cara kerja pertukaran datanya. Angka yang 4 di sini tadi disampung dulu dalam variabel bayangan, variabel TMP. Kemudian angka yang ada di sini diisi dari angka yang ada di sebelahnya. Yang tadinya 4 diisi dengan nilai 2. Nah, 2 yang di sini akan diganti dengan angka yang ditampung oleh TMP, yaitu 4. Jadi, di sininya berubah jadi 2, dan di sini berubah jadi 4. Seperti itu cara kerjanya. Oke, di sini adalah proses pertukaran datanya. Jika proses pertukaran data ini sudah selesai, maka kita akan tampilkan data akhir, yaitu data yang sudah kita urutkan. Seperti itu. Kalau kita demokan, maka cara kerjanya, semisal kita masukin datanya 7 data. Angkanya 30, 4, 8, 1, 5, 3, 12. Oke, ini ada 7 data. Nah, data sementaranya itu sama seperti yang kita awal kita masukkan 30, 4, 8, 1, 5, 3, 12. Setelah melakukan pengurutan, maka datanya akan berubah menjadi 1, 3, 4, 5, 8, 12, dan 30. Begitu cara kerja bubble sort. Oke, sekian dulu untuk video materi bubble sort. Terima kasih.